Oke. Jadi tahukah kamu kalau 95% kehidupanmu hari ini adalah realita yang sama ya, dengan realitamu yang kemarin. Dan mayoritas dari kita tuh nggak tahu, apalagi sadar terhadap fakta yang berulang dari satu hari ke hari berikutnya. Yang dimana jika kita bisa tenang dan hening saat pola hening sesaat, maka pola ini bisa kita amati. Jadi kalau kita belajar tenang, belajar hening apalagi, maka pola-pola yang membentuk realitamu itu bisa diamati loh. Ya, sangat bisa diamati pola itu. Masalahnya kamu nggak pernah belajar untuk diem, nggak pernah belajar untuk tenang, dan nggak pernah belajar untuk hening. Jadi semua itu butuh latihan. Ya. Dan 95% yang kamu nggak sadari itu, yang adanya di ranah bawah sadar, itulah yang membentuk sebuah habit, kebiasaan. Jadi kehidupanmu, realitamu yang sekarang ini, itu hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang kamu ulang-ulangi tanpa kamu sadari. Dan itu sudah menjadi sebuah pola, pattern. Pola pikir, pola hidup, pola makan, pola belajar. Semua itu ada polanya di alam semesta ini. Dan pola itu sangat banget bisa kita amati, sehingga kita bisa mempunyai satu pengetahuan soal apa yang harus dirubah. Makanya kalau saya selalu arahkan teman-teman untuk belajar diem, belajar tenang, belajar hening, amati, catat, nanti untuk diungkap. Ya. Dan hasil pengamatan itu tujuannya agar kita tahu dan juga sadar bahwa semua pola itu bisa kita rubah. Dan kita tidak hanya hanyut di dalam pola yang tidak menguntungkan itu. Jadi yang membedakan orang sadar dan nggak sadar adalah soal kontrol, adalah soal keberdaulatan diri, adalah soal kemampuan menjadi pengendali. Itu bedanya di situ. Karena untuk merubah realita, kamu cukup merubah pola. Untuk merubah pola, kamu cukup tahu yang namanya pengetahuan dan juga pastinya praktek serta latihan. Makanya kalau misalnya teman-teman nggak punya pengetahuannya, ya apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilatih gitu kan nggak ada. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan teman-teman harus belajar untuk belajar diem, tenang, dan juga hening. Ini bisa dilatih. Salah satunya itu lewat yang namanya itu meditasi. Ya. Jadi semua bermula dari pemahaman soal ranah sadar dan bawah sadar di dalam diri kita sendiri. Jadi ada program-program di ranah bawah sadar. Thank you Kang Abu. Yang sudah terbentuk saat kita berusia dini.
Bahkan sejak 3 bulan sebelum kita lahir di dunia ini. Nah, jadi ibu hamil itu akan mempengaruhi sekali, khususnya di umur kandungan 3 bulan. Ya, umur kandungan 6 bulan atau 3 bulan sebelum lahir. Karena di situ sudah terbentuk, si bayi itu sudah terbentuk dan mulai merekam, mulai berinteraksi. Ya. Jadi kalau teman-teman yang khususnya cowok yang belum married, nanti kalau udah punya istri dan ingin punya anak, pas hamil itu tolong diperlakukan dengan baik. Ya, jaga emosi dari sang ibu, calon ibu. Makanya kan dulu tuh ada istilah, kalau dia ngidam tuh ya dikasih gitu loh. Ya, merit. Ya nggak apa-apa ya, walau jomblo tuh masih jauh ya dari kata merit ya. Tapi kan namanya juga pengetahuan. Ya. Ya malam-malam. Karena emosi ibu itu, emosi calon ibu yang mengandung itu mempengaruhi sekali gitu loh, atas program-program di bawah sadar ini. Ya. Dan itu berlangsung dari 3 bulan sebelum lahir sampai ke sekitaran umur 7 tahun atau golden age. Karena di waktu itu otak kita itu dominan berada di frekuensi theta. Ya. Theta tuh antara kamu mau sebelum tidur lah. Ya. Nah, itu theta tuh, relax, posisi pikirannya tuh relax, gelombang otaknya relax. Nah, output dari program-program awal itu akan berujung menjadi perilaku, pola pikir, belief system, mental block, sampai ke habit. Dan ini semua akan menjadi bahan dasar yang membentuk realitamu. Ya. Jadi realita yang kamu alami sekarang itu bukan begitu aja terjadi. Ada polanya. Dari mana? Ya dari program-program ini yang kita adopsi dari kecil gitu loh. Ya. Oke. Dan biasanya ini diinstal oleh figur otoritas, yaitu ayah dan ibu. Ya. Satu barcode, satu QRIS. Jadinya anaknya mumet. Gitu loh. Ya, anaknya mumet jadinya. Saya jadinya barcode sama QRIS ini, bingung ini gitu kan. Aduh. Ya. Nah, dan mayoritas dari kita yang di generasi sekarang diwarisi program pola asuh dari orang tua kita dan juga figur lain yang kita beri otoritas yang salah gitu loh. Jadi mereka juga ya turun menurun lah mengalami yang namanya luka batin, atau yang lebih kita kenal sebagai inner child. Makanya di VT saya kan yang terakhir itu kan soal diskusi antara inner child dengan dirinya yang sudah dewasa gitu. Dan luka batin ini hanya salah satu loh ya dari sekian banyak program yang sifatnya ke pola hidup yang terbelenggu, pola hidup yang tidak membawa pertumbuhan, pola hidup yang meaningless alias tanpa makna, dan pola hidup yang mengarah ke destruktif serta peniadaan diri. Salah satunya adalah berstatus jomblo. Ya.
Ini bukan mengada-ngada loh ya. Itu adalah jadi status jomblo itu sebenarnya adalah proyeksi. Ya. Ya nggak apa-apa, ya kan. Saya kan hadir untuk semua, khususnya untuk para jomblo gitu, ya kan. Tetapi jangan takut karena semua program yang tidak baik itu bisa kok kamu rubah lewat jalur kesadaran, yaitu melatih menjadi yang mengamati. Sementara jadi yang ngamatin dulu, yaitu lewat apa? Belajar diam, belajar tenang, dan juga belajar hening untuk bisa mengamati yang namanya pola-pola itu. Ya. Belajar diam dulu, Mbak. Jangan ngajar sadar terus. Belajar diam dulu, hening dulu, tenang dulu. Ya. Setelah udah jadi pengamat, udah jadi si pengamat itu yang mengamati diri, masuklah ke ranah program ulang nih. Jadi latihan sebagai yang mengamati akan sangat membantu dalam proses mengenali, mengetahui, memahami, dan juga menyadari, gitu loh. Program-program apa saja sih sebenarnya yang perlu di reprogram ulang agar mampu merubah realita yang kita alami selama ini ke arah destruktif menuju realita yang bersifat konstruktif. Jadi kalau di Hawkins itu emosi-emosi yang di force itu, di ranah force, kita kenali polanya, ya, kita pahami, kita sadari untuk kita lampaui sehingga kita bisa ya transendensi ke ranah level force atau konstruktif. Ya. Ini petanya. Nah, ini petanya ini. Jadi teman-teman yang masih mengalami realita yang tanda kutip meaningless, berarti teman-teman dominan berada di ranah energy force. Gitu, ya. Entah apakah itu sebagai pelaku atau korban. Berganti peran nih. Itu ditandai dengan yang namanya itu nah ini di sini nih. Posisinya nih. Antara korban dan pelaku itu di sini. Nah, ini yang di bawah ini korban. Di bawah atas ini pelaku. Ambang batasnya di sini nih antara force dengan power. Coba dicek deh. Pelaku pasti dia ketakutan. Dominan. Dia sedih. Ya. Dia tak berdaya. Dia merasa bersalah. Dia merasa malu. Tetapi kalau dia pelaku, dia banyak keinginan. Penuh dengan energi kemarahan, anger, dominan. Lalu pride, kesombongan, kebanggaan. Makanya peran antara pelaku dan korban ini dia bisa silih berganti. Sebentar jadi pelaku, sebentar jadi korban. Ya. Nah, kalau NPD itu di sini. Nah, ini NPD di sini dia. Kenapa? Karena dia butuh yang namanya korban agar dia tetap firm berada di posisi sebagai pelaku. Gitu loh. Karena dia takut jikalau dia tidak punya korban, maka legitimasi sebagai pelaku itu hilang dia.
Iya, memang bakatnya jadi pelaku dia. Ya. Oke. Jadi ini bisa diamati, bisa dipahami, bisa dikenali, bisa dilampaui. Ya. Gerbang pertama apa? Ini keberanian. Jadi kalau mau keluar dari NPD itu dia harus berani. Gitu. Ya. Ya beranilah. Kadang-kadang dimainin aja, dia punya rasa apatinya, tak berdayanya, ketakutannya, dimanipulasi. Gitu, oke? Jadi bisa direprogram ya. Yang penting latih latih diem, latih tenang, latih hening, bisa lewat meditasi sehingga kita bisa mengamati yang namanya diri kita sendiri, antara lain emosi dan pikiran. Gitu loh. Ya, sehingga kita akan pasti menemukan pola-pola itu. Gitu. Ya. Baru dikenali itu polanya apa aja sih. Diketahui, diamati, disadari. Oke, jadi dia bisa beralih dari force masuk ke ranah power. Nah, dan gerbang masuknya untuk merubah program-program yang ada di bawah sadar itu ya melalui gelombang frekuensi otak yang sama, yaitu gelombang theta. Jadi waktu kamu kecil, program-program itu kan masuknya itu lewat gelombang theta. Kamu menginstal itu dari figur otoritas lewat frekuensi theta. Nah, untuk merubah program itu juga melalui yang namanya frekuensi theta. Ya, namun perbedaannya jika ini dilakukan waktu kecil tanpa kita menyadarinya, saat ini kita melakukannya dengan mengakses gelombang theta di ranah waktu kita sadar. Oke. Dan jalur khusus yang paling cepat dan terarah untuk mengakses itu ya lewat laku meditasi yang perlu dilatih sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan habit baru yang dihadirkan dalam keseharian. Jadi dengan bermeditasi itu kamu punya satu akses direct ke ranah theta ini. Nah, kalau dilatih dia kan jadi habit tuh. Nah, lama-lama dia bisa jadi meditatif. Nah, pada saat kita berada di gelombang theta, ya. Nah, itu baru bisa diinstal, mau lewat yang namanya afirmasi, mau lewat yang namanya saat menyadari, ya. Baiknya pagi hari kalau saya bilang. Berapa lamanya senyaman kamu aja. Pilek dikit nggak apa-apa. Besok juga sembuh. Ya. Nah, ini critical thinkingnya di sini nih, di bawah 5% itu. Ya. Pada saat dia fokus, dia bisa menembus tuh critical thinking. Masuk ke ranah bawah sadar. Nah, program dan habit itu adanya di ujung. Gitu. Ini yang nanti dirubah lewat yang namanya reprogramming. Makanya kalau teman-teman dari teman-teman dari hipnoterapi itu dia kan mengajak masuk menembus critical thinking. Nah, program dan habit ini kalau parah, kalau dari ranah psikologinya nggak bisa menghandle, dia akan tembus masuk yang namanya masuk ke ranah fisiologis atau psikosomatis. Gitu loh. Makanya dia kerekam di ranah tubuh itu, dia terekam. Belum apa-apa udah deg-degan, belum apa-apa nih udah perutnya udah nggak enak gitu loh. Ya, gemeteran. Nah, itu psikosomatis tuh. Dia udah terekam. Kenapa? Karena dia udah nembus critical thinking. Di ranah sadar itu dia nggak bisa menanggulangi itu. Coping mekanismenya itu gagal gitu loh. Mekanisme untuk menanggulangi itu gagal, makanya tembus ke ranah
fisiologis gitu, fisik. Oke. Nah ini kalau kita aktif ya ini. Ini relax nih. Ini tidur nih. Ya. Nah. Jadi cara untuk merubah itu ya lewat meditasi, jalan paling gampang. Ya diam aja, nggak perlu berdoa. Berdoa ya berdoa, meditasi meditasi, jangan dicampur aduk gitu. Mau zikir zikir, jangan di meditasi. Karena fokusnya itu adalah melatih belajar diam dan hening, tenang. Gitu loh. Jangan dicampur aduk masing-masing gitu. Mau wirid-wirid, mau jikir-jikir. Karena kan kamu ingin mencari mencari tahu gitu loh. Program apa sih yang sebenarnya yang saya nggak sadari tapi terus bekerja gitu. Bukan mengosongkan pikiran tapi relax. Nah, atau jika ingin mencoba metode lain, yaitu dengan memanfaatkan momen singkat di saat sebelum tidur. Jadi sebelum masuk ke ranah tidur ya, ada relax tuh, yaitu theta di situ. Ya, antara melek sama masuk ke ranah tidur di tengah-tengah itu. Di momen itulah otak kita masuk ke gelombang theta, dan implikasi yang bisa dilakukan yaitu dengan afirmasi ataupun mendengarkan rekaman afirmasi sesaat sebelum kita tidur. Tapi saran saya mendingan afirmasi dengan suara kita sendiri. Jadi direkam tuh. Jadi kamu afirmasi dulu, direkam. Ya, kamu ngomong ke diri kamu sendiri. Ya, afirmasi yang positif. Ya, afirmasi tentang penghargaan, apresiasi terhadap diri sendiri, ya cinta ke diri sendiri. Nah itu habis itu pas mau tidur diputar rekaman suara kamu sendiri, rekaman afirmasi itu diputar gitu loh. Pas mau tidur, bukan istilah pas meditasi, pas mau tidur, gitu loh. Ya berbaring lah, kan kamu udah mau tidur itu. Ya. Nah, dan jika laku ini diulangi secara konsisten atau diulangi dalam periode tertentu minimal 30 hari, maka akan mampu merubah program-program di ranah bawah sadar gitu loh. Yang pasti itu akan berpengaruh ke alam sadarmu dan membentuk realita yang baru sesuai program baru yang sudah kau tanamkan di periode itu. Ya, Ho'oponopono ya boleh, tapi kalau bisa kamu rekam pakai suara kamu sendiri, gitu loh. Ya. Nah, tapi pakai suara kamu sendiri karena kamu percaya sama suara kamu sendiri gitu loh. Paham gak sih? Bebas, terserah mau afirmasi apa bebas. Yang penting adalah lebih baik sehingga bisa merubah polanya. Itu. Solfeggio juga agak ini ya sekarang ya hati-hati sama suara-suara yang di YouTube gitu loh, musik-musik yang di YouTube. Karena banyak sekali sekarang subliminal message yang kalian nggak paham, percaya-percaya aja ternyata di situ ada pesan di balik, pesan terselubung di balik musik itu. Ya jadi saya sih nggak saranin, hati-hati aja. Kenapa? Karena kalau kamu rekam sendiri pakai suara kamu, misalnya Ho'oponopono gitu, kamu pasti lebih bisa menerima itu gitu loh. Itu paham nggak? Nah jadi kalau musik-musik solfeggio yang kayak di YouTube saya sekarang
Gak saranin ya. Hati-hati ya. Karena kalian belum paham soal subliminal message gitu loh. Nah, subliminal message itu salah satunya adanya di iklan. Gitu loh. Paham nggak? Sekarang kalau kamu mau ke minum air mineral, yang paling nomor satu apa yang kamu kenal? Nah, mau mereknya beda pun kamu bilang itu. Gitu. Paham ya? Ya itulah subliminal message yang ada di iklan gitu loh. Paham nggak? Nah, jadi itu adalah pesan terselubung yang kamu nggak paham pokoknya. Jadi kalau kamu dengar-dengar yang di YouTube itu saya nggak saranin deh, jangan deh. Ya. Karena tujuannya adalah supaya kamu balik lagi tuh ke channelnya dia. Gitu loh. Ya dia dapat AdSense lah, dapat duit. Jadi saya saranin rekam suara kamu sendiri, puter udah paling aman. Gitu loh. Ya. Kalau chanting ball itu cuma mempersiapkan diri agar rileks. Dia nggak bisa merubah program. Gitu. Ya. Relaksasi aja kalau untuk singing bowl. Kalibrasi aja dia. Misalnya ada vibrasinya nggak enak gitu ya. Dia kalibrasi, clearing aja, cuma clearing doang. Singing bowl itu ya cuma clearing kalibrasi vibrasinya aja. Biar nanti balik ke netral, nanti kamu relax, lebih gampang cepet relax. Dia nggak merubah itu, dia nggak merubah program. Program itu dirubah lewat yang namanya itu, ya, bisa lewat afirmasi, bisa lewat yang namanya itu yang ujung nantinya laku gitu loh. Paham nggak? Ya, paham ya? Kenapa? Karena penting sekali di saat kamu bisa mengkoherensi antara belief system ya dengan realita. Jadi koherensi antara pikiran, ucapan dan perasaan, sadar dan bawah sadar itu bisa menarik materi, non materi menjadi materi. Gitu loh. Cikal bakal law of creation itu antara hati dan pikiran itu dia selaras, koherensi. Nah pada saat koherensi dia punya daya nih, narik ini menjadi materi, dari non materi menjadi materi, dari belief keyakinan menjadi manifestasi. Gitu loh. Ya, universe ya nggak usah muluk-muluk dulu lah, ya kan? Yang paling simpel tuh gini afirmasinya, saya bukan tubuh, saya bukan pikiran, gitu loh. Itu paling simpel. Jadi pada saat kamu sakit itu, yang sakit ya tubuh, ntar ya kamu jiwamu tuh nggak sakit jadinya. Nah kesadaran simpel kayak gini kan harusnya berujung ke pengenalan diri. Ya. Tapi
harus selogik mungkin yang bisa diterima oleh pikiranmu dulu. Paham nggak? Ya. Karena semua itu ada yang namanya level kesadarannya. Kayak Siti Jenar itu dia dibilang salah enggak, cuman belum momennya belum gitu loh. Paham nggak? Nggak tepat momennya. Jadinya dibilangnya itu gila gitu loh. Paham nggak sih? Nah makanya kalau kamu merekam menggunakan suaramu itu akan lebih bisa diterima oleh logik pikiran kamu itu dan belief sistemmu itu. Oke? Jadi belajar diem, belajar tenang, belajar amati. Amati apa? Pola-pola yang sehari-hari ini kamu lakukan tanpa kamu sadari itu loh. Ya. Habis itu baru dirubah, diprogram. Gitu loh. Kalau selama ini misalnya saya merasa nggak berdaya atas sesuatu keadaan, nah ya udah, itulah yang direprogram. Gitu loh. Tapi belajar masuk ke ranah theta dulu. Latihan meditasi aja udah paling simpel. Ya. 30 hari itu ya kalau bisa jangan gonta-ganti dulu. Ya, kenapa? Belajar pengamati dulu. Ya. Kalau soal meditasinya gimana, ya praktekin dulu aja. Kalau nggak tidur, ya bisa. Journaling aja, kelihatan kalau dari jurnal udah kebaca. Baca lagi jurnalnya untuk diungkap. Oh iya ya, selama ini ternyata tanpa saya sadari, ya saya suka takut sama si A misalnya. Nah, itu nanti critical thinkingnya dihadirkan tuh. Kenapa ya saya harus takut gitu loh. Aduh, nggak usah jauh-jauh lah ke zaman dulu. Yang senyaman kamu aja gitu loh. Kadang-kadang pikiran tuh suka bikin kita tuh terlalu jauh gitu loh. Berpikir terlalu jauh sehingga ujung-ujungnya nggak praktek. Gitu. Nah, iya, debt collector juga sama kalau takut debt collector. Padahal kan harusnya dibayar gitu loh. Makanya tangga pertama adalah keberanian. Berani akui, berani terima. Gitu loh. Dulu saya juga gitu. Akhirnya begitu berani, iya juga ya, dia orang kerja. Ya udah suruh datang. Pak, saya belum ada dananya Pak, tapi saya titip 200 ya buat uang jalan gitu. Ya kita juga harus ngertiin lah orang kerja. Ya kan. Oh iya Pak, gampang nanti saya atur. Nah, debt collectornya sampai begitu loh. Datang ke rumah. Saya suruh datang Pak ya. Iya. Siapin 200-300. Pak maaf ya Pak, saya tahu Bapak orang kerja, ada komisi. Jadi saya ya bantu komisinya aja dulu. Doain saya Pak. Didoain malah. Iya ya kok ya saya doain. Tapi ya kita harus niatin gitu loh, niat bayar. Akhirnya ya mudah segalanya gitu loh. Ngalir. Tapi kalau kamu takut nggak bisa, kamu beresin itu nggak bisa. Mau lari sampai kapan? Kamu mau lari kemana gitu loh.
Yang penting niat, betul. Sama laku. Kalau niat doang nggak praktek mah percuma tuh. Ya, iya, action yang penting. Cara tobat itu sebenarnya gimana? Wah, itu yang kompeten Kang Abu tuh. Nanya ini Kang Abu. Kalau tobat, soal urusan tobat. Jadi ya kenali dulu program yang disadar dan bawah sadar. Setelah itu amati. Setelah jadi pengamat, dicatat. Setelah dicatat, diungkap. Gitu. Oh, ternyata masih banyak nih kebiasaan sehari-hari nih. Gitu. Yang masih berkutat di ranah force. Itu pasti dikenali kalau kamu amati. Ya nanti diungkap, dibaca lagi. Gitu loh. Proses ngamati itu kan jujur, apa adanya yang kamu sudah alami gitu loh. Ya itu pola. Gitu loh. Itu polanya. Karena kalau tanpa kamu sadari, tapi begitu kamu amati, jadinya kamu sadar. Iya juga ya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang sering saya ulangi tanpa saya sadari, itu yang membentuk realitanya. Begitu itu dirubah, realitamu berubah. Sesimpel itu. Yang penting praktek. Banyak nanya nggak praktek, ya percuma. Ya sebenarnya nggak usah bertanya itu ya, bisa berubah atau nggak bisa berubah. Itu urusan dia, kamu urus diri kamu sendiri gitu loh. Masa iya kamu mau berubah, masa kamu mau bahagia nunggu orang berubah, gimana sih? Ya, nah kalau udah tahu nanti kamu akan lebih gampang. Ya, bisa eling, oh iya nih, berarti saya rubah, dipraktekin, dihadirkan action, responnya dirubah, reaksinya dirubah, gitu. Nah, kayak si .com, dia bilang bantu temennya kabur. Terus kamu nggak mau bayar, mau sampai kapan? Itu atas nama kamu. Sekarang pertanyaannya, yang izinin itu terjadi sama kamu tuh siapa? Maknanya apa gitu loh, kamu harus mengalami itu. Terus kamu mau nolak? Itu pesan khusus dari Tuhan gitu loh. Biar kamu belajar penerimaan, biar kamu belajar berserah, biar kamu nanti bisa dituntun. Selama kamu nggak lulus itu, kamu nggak mungkin dituntun. Gitu loh. Cara memaknainya gimana? Ya itu kamu harus punya pengetahuan dan pengalamannya. Gitu. Kalau nggak dapat maknanya ya pasti kamu ngulangin terus sampai kamu tuh sadar. Iya juga ya, emang harus saya hadapin, harus saya terima. Harus saya niatin, harus saya berani beresin.
Jangan lagi nunjuk keluar gitu loh. Kalau enggak kamu muter-muter, ngulangin lagi. Nggak akan berhenti. Pengulangan itu tuh nggak akan berhenti sampai kamu sadar gitu loh. Kalau itu memang harus kamu hadapin. Nah, setelah penerimaan dikasih jalan. Begitu. Salah satunya dimarah-marahin sama Cohen. Oh banyak tuh. Ya kan. Dimarahin Cohen tuh nggak terima dia. Tetapi begitu dia jalan ngalamin sendiri, anjrit nih Cohen nih. Aduh lucu ya, nggak pernah saya nggak ngamatin dia di bawah, saya nggak kenal dia, tiba-tiba naik minta maaf, Cohen saya minta maaf ya. Loh kenapa? Ya pokoknya saya minta maaf, selama ini udah salah. Ya udahlah. Nggak tahu dia dengar dari mana, nggak tahu dia berpersepsi apa gitu loh. Ternyata salah. Iya, minta maaf ya. Ternyata iya kan, yang disampaikan itu iya cocok. Ya wes lah kalau udah cocok mah. Ya kan. Iya kadang-kadang tuh kita tuh keras. Jadi orang-orang yang dihadirkan itu sebenarnya perantara. Semesta tuh butuh perantara. Ya NPD juga salah satunya. Dia perantara supaya kamu tahu, sadar kalau kamu berdaulat atas dirimu sendiri, kamu kuat. Ya itu kan proses keseimbangan. Gitu. Tapi kadang-kadang kita kan keras gitu ya, terlalu keras. Sehingga itulah yang membuat kita tuh terjebak gitu loh. Ya. Yowes yang mau naik, monggo. Ini aman gak nih? Udah clear belum? Tinggal praktek ini sebenarnya nih. Coba aja sebulan. Ya. Kalau nggak percaya tuh tanya Kak Vero tuh. Berubah dia.